Tapi lihat bagaimana pentingnya berjamaah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak dibiarkan walaupun dalam keadaan berperang, sampai diatur cara sholat dalam keadaan perang. Tetap berjamaahnya, cuma nanti ada cara-caranya. Tetapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah walaupun dalam keadaan genting sekalipun, tetap yang namanya sholat berjamaah itu sangat ditekankan. Ya, oleh sebab itu nggak salah kalau dikatakan orang yang merendahkan atau meremehkan urusan berjamaah ini, kecuali di dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Mengikat sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Itu maknanya sholat berjamaah. Adapun minimalnya seseorang itu disebut berjamaah adalah satu imam, satu makmum. Satu imam, satu makmum. Jadi dua orang saja sudah cukup. Satu orang jadi imam, satu orang jadi makmum. Dan ini tidak semuanya dianggap sah berjamaahnya ya. Tapi secara umum. Karena nanti sholat Jumat yang diwajibkan berjamaah nggak cukup satu orang satu makmum. Satu imam, satu makmum. Ada syarat-syarat yang lainnya. Akan tetapi sholat berjamaah itu dianggap sah secara umum kalau ada imam dan makmum. Fatusamma jamaah, maka sudah cukup disebut sebagai jamaah. Allahumma shayban nafi'an. Wa yahsulu biha aslu thawabil jamaah, dan akan mendapatkan walaupun cuma satu orang, makmumnya, satu imamnya, sudah cukup mendapatkan pahala daripada sholat berjamaah. Dikatakan fadluha, adapun kemuliaan atau pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat berjamaah itu kabir, besar. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaq, kama qala ba'duhum. Katanya, tidaklah orang-orang yang merasa meremehkan akan sholat berjamaah ini kecuali di dalam hatinya itu ada sifat kemunafikan. Orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah tidaklah di dalam hatinya kecuali ada sifat kemunafikan di dalam hati orang tersebut. Tadi ayat yang kita sebutkan di dalam surah An-Nisa itu Allah menjelaskan bagaimana pentingnya sholat berjamaah ketika diajarkan oleh Allah untuk mereka para sahabat bersama Nabi Muhammad tetap sholat berjamaah ketika walaupun mereka sedang berperang. Jadi ada istilahnya nama sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan ketakutan. Ada yang mengatakan sholat syiddatul khauf di sini adalah sholat dalam keadaan perang. Ada yang mengatakan secara umum apapun dalam keadaan ketakutannya. Lihat di dalam fikih itu dijelaskan namanya sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan berperang. Yang di dalam sholat berperang itu tetap diperintahkan untuk berjamaah. Ketika berperang pun, kalau waktu masuknya waktu sholat disuruh tetap berjamaah. Padahal mungkin kalau kita anggap, ya udahlah sekali-sekali kan kenapa, nyobain nggak berjamaah. Kan nggak perangnya kan nggak setiap harinya. Perang kan nggak setiap hari. Lebih banyak nggak perangnya daripada perang. Kalaulah cuman sekali-kali nggak berjamaah kan nggak apa-apa. Oh kita juga seringnya kan nggak perang, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apapun pun nggak berjamaah kan biasanya. Tapi lihat bagaimana pentingnya berjamaah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak dibiarkan walaupun dalam keadaan berperang, sampai diatur cara sholat dalam keadaan perang. Tetap berjamaahnya, cuma nanti ada cara-caranya. Tetapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah walaupun dalam keadaan genting sekalipun, tetap yang namanya sholat berjamaah itu sangat ditekankan. Ya, oleh sebab itu nggak salah kalau dikatakan orang yang merendahkan atau meremehkan urusan berjamaah ini, kecuali di dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Karena orang-orang munafik itu apapun berat, melakukan apapun yang fadilahnya besar, itu akan merasa dirinya berat. Karena orang sholat berjamaah sama orang sholat sendiri, hakikatnya dia sama-sama mengerjakan sholat. Cuma perbedaannya ada terletak pahala yang sangat berbeda, sangat jauh bedanya. Sehingga kalau ada orang yang di dalam hatinya mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala yang besar daripada Allah, masa akan dia tinggalkan
yang dia juga kerjakan, tetapi hanya berbeda secara berjamaah, yang mungkin memakan waktu lebih saja sedikit, akan tetapi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya lebih besar, dia tinggalkan karena mengikuti hawa nafsu. Maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang-orang munafik. Begitu juga sebagaimana Allah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalus shalah 'alal munafik salatul isya wa salatus subuh." Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya sama salat subuh. Kenapa? Ada pahala yang besar di situ, ada pahala yang luar biasa, sehingga semakin kuat syaitan mengganggu, semakin kuat hawa nafsu mengganggu orang-orang yang mau mengerjakan di tempat-tempat yang ada pahalanya besar. Dan tidak selamat daripada orang-orang tersebut kecuali adalah orang-orang yang beriman. Kalau dia nggak selamat berarti termasuk orang-orang munafik.